Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Pertama-tama kita pantas untuk bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, di mana kita selalu diberi nikmat oleh Allah, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat-nikmat yang lain yang seharusnya kita juga merasakan dan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang profesionalitas ataupun bekerja secara profesional di dalam agama Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan di dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, yang artinya katakanlah, i'malu, kerjakanlah sesuatu yang itu merupakan suatu amal, sungguh Allah akan melihatnya. Dari sini ayat ini menganjurkan kepada kita semuanya agar kita selalu bekerja, selalu berbuat sesuatu, dan itu pasti akan dilihat, disaksikan, dan nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam suatu hadis disebutkan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudqinahu. Dari sini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang, suka kepada seseorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan itu dilakukan dengan itqan, dengan suatu profesionalitas yang tinggi. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa profesionalitas bekerja itu merupakan suatu yang dianjurkan, sesuatu yang sangat diharapkan dilakukan oleh seorang muslim yang sejati. Apa itu profesionalitas? Kita sudah tahu bagaimana seorang yang bekerja secara profesionalitas. Satu hal lagi yang perlu kita juga pahami bahwa di dalam Islam bekerja itu merupakan suatu ibadah, karena sangat dianjurkan di dalam Al-Quran maupun hadis agar seseorang itu mencari rizki, mencari karunia dari Allah. Nah, di dalam Islam dianjurkan bahwa semua umat Islam ketika melakukan sesuatu itu diniatkan untuk ibadah. Jadi kita jangan melihat bahwa apa yang harus dilakukan oleh muslim itu yang bernilai ibadah itu hanya seperti sholat, zakat, puasa. Tetapi sebenarnya apapun yang dilakukan oleh muslim ketika itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka itu merupakan suatu ibadah yang bernilai pahala. Seorang muslim bekerja sebagai guru, maka dia ketika bekerja itu dengan niat mencari ridho Allah untuk mencerdaskan umat Islam, maka itu bernilai ibadah. Seorang petani yang bekerja di sawah, bekerja dengan diniatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari rezeki yang halal, untuk menghidupi keluarganya dengan rezeki tersebut, itu juga akan bernilai ibadah. Juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa dalam suatu pekerjaan atau perbuatan seorang muslim itu dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah niat. Segala sesuatu itu sebenarnya adalah tergantung kepada niat seseorang. Ketika suatu pekerjaan itu kemudian diniatkan untuk ibadah,
kepada Allah, maka nilainya adalah ibadah. Tetapi kalau diniatkan hanya untuk mendapatkan harta keduniawian, maka sebenarnya hanya itulah yang akan didapatkan. Hal ini ditegaskan di dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua pekerjaan, semua perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Kalau diniatkan ibadah, maka juga akan menjadi ibadah. Di dalam hadis tersebut, kelanjutan dari hadis tersebut bahwa apabila seseorang itu meniatkan pekerjaan hanya untuk mendapatkan keduniawian, maka sebenarnya yang didapatkan hanyalah keduniawian itu saja. Sementara kalau diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka sebenarnya dia akan mendapatkan keduniawiannya juga ada, dan juga ibadah kepada Allah. Kemudian dalam melakukan suatu pekerjaan, seorang muslim seharusnya memperhatikan atau menekuni sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Hari ini yang sering kita sebut dengan profesionalitas di dalam bekerja. Karena profesionalitas itu sangat dianjurkan karena agar pekerjaan itu tidak hanya sekedar melakukan suatu kewajiban hanya untuk menutupi kebutuhan administrasi, tetapi sebenarnya semua pekerjaan itu harus dilakukan sebaik-baiknya agar tujuan utama dari pekerjaan itu adalah terlaksana dengan sebaik-baik. Misalnya adalah seorang guru, maka apabila hanya bekerja untuk menutupi administrasi, dia hanya masuk, kemudian mengabsen, kemudian hanya yang terpenting adalah mengajar tanpa ada niat yang profesional, tanpa ada suatu tuntutan untuk mencerdaskan siswanya, maka ini adalah kurang profesionalitas. Sementara yang profesional itu adalah apa tujuan dari pengajaran atau pembelajaran itu yang juga harus ditegakkan, harus dilaksanakan. Juga pekerjaan-pekerjaan yang lain saya kira perlu. Selain itu, profesionalitas juga bisa diartikan sebagai suatu kompetensi yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Seorang guru ataupun pekerjaan yang lain, tukang ataupun yang lain, dia perlu suatu profesionalitas dalam artian kompetensinya itu adalah diperlukan. Nah, selain itu, selain profesionalitas dan juga niat, ada satu hal lagi yang penting seorang muslim ketika melakukan suatu pekerjaan, yaitu harus memegangi suatu prinsip ihsan. Ihsan itu adalah dalam arti secara umum, Allah sesungguhnya melihat apa yang kita lakukan, dan itu harus menjadi tertanam di dalam hati. Ini artinya bahwa semua pekerjaan kita itu sebenarnya adalah disaksikan oleh Allah, dan itu menjadi ruh buat kita semuanya, dan juga menjadi suatu pagar, suatu koridor bahwa semua harus bekerja sesuai aturannya, karena kita adalah disaksikan oleh Allah sebagai zat yang maha mengetahui. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, kita perlu meneguhkan iman kita dengan diantaranya adalah melakukan suatu pekerjaan secara profesional, karena itu merupakan suatu ibadah dan itu merupakan suatu pertanggungjawaban kita sebagai umat Islam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Semua kita sebenarnya dengan segala macam profesi yang kita lakukan, semua itu adalah dimintai pertanggungjawaban, sekecil apapun, seremeh apapun pekerjaan tersebut. Saya kira marilah kita selalu meningkatkan kompetensi kita, niat kita, juga keteguhan iman kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi muslim yang benar-benar bertakwa dan benar-benar melaksanakan realisasi atau manifestasi takwa tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.